Oke, terus berikutnya lagi yang sering keluar-keluar aja. Nanti mungkin barangkali yang sering kepake. Nah, kayak gini-gini nih. Ini juga penalaran logika ini. Seperti ini. Nah, a- oke, nanti kita naik yang nomor 5 bolehlah kita bahaskan. Sudah terlanjur turun sampai nomor 6. Yang ini kayak gini. Nah, nomor 6 ini ini bisa di logika juga. Bisa di logika juga. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Mas Farid, 69% kalimatnya ya. 69% adalah 149 dari berapa? Jadi 69% dari suatu nilai adalah 149. Oke, kayaknya gitu. Adalah 149. Oke, gambarannya gitu. Ya, Berarti ya, oke, kalimatnya bisa dirubah seperti itu. Secara logika gini. Secara logika otomatis nilai P, kita lihat nih, 69% itu kan kalau kita hitung nilainya 0,69. Nggak nyampe satu. Ini belum sampai satu. Belum sampai nilai satu. Gambarannya gitulah. Otomatis nilai P ini pasti akan P itu akan lebih besar daripada 149. Pasti akan lebih besar dari 149. Pasti. Karena pengalinya itu kurang dari satu. Nah, yang jawaban kurang dari 149 pasti salah. Misalnya jawaban D itu jelas bukan. Jawaban A jelas bukan. Jawaban B jelas bukan. Kan gitu. Masuk? Berarti bisa kita horek-horek tuh. Masuk nggak? iya, iya. Oke, berarti pasti nggak 3,6. Loh, kenapa? Karena pengalinya nanti hasilnya 149. Kalau angka P itu kurang dari 149, ini pasti akan salah itu. Logiknya misalnya setengahnya, misalnya nih, setengahnya 10 kan nilainya 5 misalnya gitu. Otomatis kan nilai pengali di sini itu pasti akan lebih besar dari hasilnya. Karena pengalinya cuma setengah. Analoginya seperti itulah analoginya. Nilai P di sini, nah nilai P di nilai P itu harus lebih besar dari 149. Harus lebih besar. Nah, tinggal dua jawaban. Antara pilihan C sama pilihan E. Kira-kira kalau misalnya kita nebak nih, pilih C apa pilih E, Mas Farid? C, Siapa E? C. C. Oke, jawabannya adalah E. Oh, kenapa? Kita lihat nih, angka C pilihannya adalah puluhan ribu. Oke, puluhan ribu ya. Nah, gini, angka yang kita kalikan di atas itu adalah 0,69. Secara logika aja, 0,69 ini nilainya itu lebih besar daripada 0,5, setengah. Paling gampang ngitung setengah sih. Paling gampang, kenapa tak ambil analogi setengah gitu? Karena ngitungnya gampang. Secara logika gini, setengah dari 10.281, setengahnya 10.000 itu ada sudah 5 ribuan tuh. Ya enggak? Iya, 5.140 berapa gitu, 5, ya enggak? ya. Ini baru setengahnya dari 10.000. Itu sudah ketemu ini. Padahal kita yang cari hanya 149. Oke, berarti kan ketemunya yang sekitaran masih ratusan, nggak sampai puluhan ribu. Begitu. Hmm. Nyambung? Bisa diterima? Atau ada pertanyaan nggak, Botan? Ada pertanyaan, Botan? Iya, sudah. Aman, nggak? Iya. Aman, siap. Nah, gitu. Jadi, pakai penalaran logika aja, oh iya 69% dari berapa ya? Kira-kira ketemunya 149. Pasti kisaran masih 100, nggak sampai puluhan ribu. Karena setengahnya dari 10.000 aja udah 5 ribuan, padahal di sini cuma 149. Nah, penalarannya gitulah logikanya. Seperti itu. Aman, nggak? Kecepatan nggak saya? Buatan, Betul. nggak? Buatan, oke, siap. Oke, aman, siap. Nah, lanjut. Kalau yang di atas ini, tak balik ke atas. Kalau ketemu soal ini, kira-kira jawabannya apa, Mas Arif? Ini bisa ditebak. Nggak usah ore-orean ketemu sebenarnya. Waduh, Wira ya. Waduh. Ya, oke. Waduh, ya, oke, siap. Ini gini, pakai konsepnya perkalian. Jadi kalau misalnya kita punya 2 kali 3, kayak
2 kali 3. Ini berarti sebenarnya duanya ada 3, tapi ditambahkan gitu. Sebenarnya perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Aslinya gitu. Ini apa namanya contoh soal dulu. Contoh apa namanya konsep dari perkalian. Misalnya kita ketemu 3 kali 4. Oke, berarti di sini tiganya ada 4, tapi dijumlahkan secara berulang. Nilainya kan sama tuh sebenarnya, iya nggak? Iya. Oke, 3 kali 2 kali 3 nilainya 6. 2 tambah 2 tambah 2 nilainya juga 6. 3 kali 4 nilainya 12. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 juga 12. Nah, sebenarnya per perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang. Nah, kita bawa yang di sini. Ada 6 pangkat 3 ditambah 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 6 pangkat 3. 6 pangkat 3-nya ada berapa gitu kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Ya. Berarti kalau kita kembalikan ke sana, itu kan sebenarnya ada 6 pangkat 3 yang dikalikan 6. Betul nggak tuh? Ya. Ya, karena ada 6, sebanyak 6. Nah, dari sini kita pakai sifat eksponensial. Eksponensial itu ketika misalnya Mas Warid ketemu suatu bentuk perkalian yang bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama misalnya ada A pangkat N dikali A pangkat M. Itu nanti pangkatnya ditambahkan. Misalnya ada 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 nanti ketemunya 2 pangkat 5. Gitu, pangkatnya ditambahkan. 2 sama 3 jadi 5. Ditambahkan. Walaupun ini operasinya perkalian kok bisa ditambahkan. Memang seperti itu. Kalau yang dikalikan baru seperti ini nanti. Kalau ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah ini baru dikalikan. Jadinya 2 pangkat 6. Beda antara yang atas sama yang bawah ini beda. Nah, yang di sana ini, yang ini itu bentuknya perkalian. Maka ini ketemunya nanti adalah 6 pangkat 3. Sementara yang di sini itu 6-nya kan pangkat 1. Dia pangkat 1, cuman nggak ditulis. Jadi semua bilangan kalau misalnya cuman 8, ini nilainya sebenarnya 8 pangkat 1. 9 itu 9 pangkat 1. 1000 misalnya, ini juga nilainya sebenarnya 1000 pangkat 1. Cuman pangkat satunya tidak dituliskan. Jadi gitu, oke, tak hapus. Nah, jadi dari sini ini 6 pangkat 1, maka kita tambahkan dengan 1. Nanti ketemunya 6 pangkat 4. Ada di pilihan jawaban E. Gitu. Aman? Oke, oke. Bisa diterima ya? Ya. Bisa, oke siap. Jadi kalau misalnya nih, saya ambil contoh, misalkan ada 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Oke, nilainya sama dengan berapa? 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4 tuh ya. 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat berapa? Ayo. Ini dulu diterjemahkan. 4 pangkat 4 tambah 4 tambah 4. Ini nilainya sama dengan siapa? Kalau kita naikkan ke atas ya. 4-nya ada 4. 4. Berarti 4 kali 4 kan gitu. Ya. Ya, terus pangkatnya masing-masing di sini aslinya ada berapa? Satu ada satu gitu kan? Iya, satu. Ya, berarti jadinya 4 pangkat. Satu. Ini satu. Kalau dikalikan jadinya 4 pangkat 2. No? Ditambahkan. Mau ditambahkan ya. Ya, G, pangkatnya yang ditambahkan. Seperti tadi nih, 3 tambah satu ketemunya 4 gitu. Aman? Bisa diterima, Pak? Tak Iya, ulang, tak bisa. ulang. Bisa-bisa, nanti kan tak ulang, tak ulang. Misalnya angkanya ini tak ganti. Kalau tadi ketemunya 4 pangkat 2 ya. Sekarang coba tak tuliskan gini. Ini pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2. Nilainya sama dengan 4 pangkat berapa? 4 pangkat. Oke, aslinya kan ada 4 kali 4 pangkat 2 gitu kan? Ya. Ya, karena 4 pangkat 2-nya itu ada sebanyak 4. Ya, kan ada sebanyak 4. Berarti 4 kali 4 pangkat 2. Nah, sekarang berarti ketemunya nanti 4 pangkat. Ini, 4 pangkat. oke, ini aslinya ada angka 1 di depan. Cuman nggak dituliskan tadi. Berarti jadinya 4 pangkat. Tambahkan lagi. Tambahkan aja. Ini 1, ini 2. Berarti jadi 4 pangkat 3. 3. Nah, pangkat 3. Gitu. Bisa diterima aman? Iya, bisa. Ingatan nggak ya? Siap. Iya, iya.
Oke, itu untuk perpangkatan. Walaupun mungkin nggak tahu nanti perpangkatan bentuknya bisa macam-macam. Cuman untuk modal dari bentuk perkalian eksponen. Yang sering malah bentuk-bentuk seperti ini. Sebentar. Nah, yang kayak gini. Nomor 7 misalnya. Nomor 7. Ini jangan terburu nafsu kita ngitung manual. Tapi coba aja, angka-angkanya biasanya bisa dimainkan. Jadi kayak gini, 51%. Jadi terjemahkan aja 51 per 100. Cara wadah sih. Dari, oh berarti kali kalau dari. 576%, berarti 576 per 100 lagi. Gitu, dari, oke, berarti dari adalah kali lagi. 22 per 576. Nah, gitu. Itu bentuk operasinya seperti itu. Nah, kemudian dari sini, nanti kita jangan terburu-buru nafsu untuk mengalihkan semuanya. Ada satu bilangan yang bisa disederhanakan. Siapa? Ini sederhanakan. 576 sama 576 nilainya sama. Halal tuh teori-teori. Jadi kalau ada bentuk perkalian A per B dikalikan D per A misalnya. Ini bisa disederhanakan A-nya. Nanti ketemunya adalah D per B. Gitu. Jadi atas bawah itu bisa disederhanakan. Saling membagi. Begitu. Bisa disederhanakan. Nah, baru sekarang kita ngitung yang sisanya. Sisanya ngitung ada 51 kali 22. Nah, ini baru manual kalau ini. Kalau misalnya Mas Farid bisa ngitung tanpa manual juga boleh, tapi kalau misalnya ngitung manual pun ini tidak terlalu ribet. Tinggal kita kalikan aja 2 kali 1 2, 2 kali 5 10. Sama pun ini 2 kali 1 2, 2 kali 5 10 perkalian biasa. Pengumum nyusun biasa. Berarti ini ketemunya 22 11. Oh, nanti ada 1122 dibagi yang bawah ini 100 kali 100 ada 10.000. Kenapa 10.000? Nolnya ada 4. Makanya gitu kan. Ini nolnya 2, ini nolnya 2. Hasilnya nanti jadi nolnya 4. Makanya gitu. Sampai sini aman gitu. Oke. Oke, tinggal dibagi. Oh, ketemunya berapa kalau dirubah pecahan desimal? Yo, gampangannya karena ini dibagi 10.000, berarti ada tanda koma yang jalan ke depan sebanyak 4 kali. Loh, tanda komanya kan nggak ada di atas. Ada sebenarnya. Di angka paling terakhir ini ada koma sebenarnya. Cuman nggak dituliskan. Nah, tinggal jalan aja ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena nolnya ada 4 gitu ya, pembaginya 10.000. Kalau pembaginya 1.000, kan nolnya 3, berarti jalannya 3 kali. Kalau nolnya 100, berarti jalannya 2 kali. Karena nolnya 100 ada 2. Nah, komanya berhenti di sini. Oh, diangkat depan 1, berarti ini kita tambahin 0. Nanti hasilnya adalah 0,1122. Cari yang jawabannya 0,122. Jawabannya B. Gitu. Aman, Mas Arya? Oke, ya. Aman ya? Oke, siap. Iya. Ini tinggal mengikuti dudut-dudut gitu. Selesai. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Ini yang hitung cepat dulu. Nanti mungkin gua bisa bisa lanjut ke yang penalaran logika. Kalau penalaran logika, pengambilan kesimpulan aman nggak? Aman betul. Penerapan logika itu yang kayak apa tuh? Penalaran logika yang misalnya eh, jika hari ini hujan, maka pakai payung. Dina memakai payung. Kesimpulannya apa gitu? Sing paling sing ngitung-hitungan ngeten iki ya. Oh, sing masih bingung. Nggih. Oke, oke, siap. Ya udah, nanti coba tak kita coba menambah ke sana yang ya kok apa namanya yang kompilasi kita nanti coba bahaskan. Oke. Ya, nah, nanti. Nah, hitung-hitungan kayak gini. Misalnya nomor 8. Ketika soal ketemu, Mas Wali ketemu soal nomor 8 seperti ini, ngitungnya gimana? Belum tahu caranya. Nah, kalau misalnya anggap aja kita nggak tahu cara praktisnya, misalnya ngitung manual, berarti satu-satu kan? Ya, Ya, berarti yang ini kita kalikan dulu, betul nggak? iya. Itu kan bentuk perkalian tuh asli nih. Jadi tanda kurung itu sama halnya dengan mengalikan. Jadi kalau dilepas kurungnya itu sebenarnya 785 dikali 125 dikurangi 786 dikali 399 ditambah dengan 785 dikali 274 aslinya gitu kan gitu untuk melepaskan kurungnya kebanyakan itu menyelesaikannya adalah ini dikalikan dulu coba bayangkan kalau itu dikalikan secara bersusun ketemu ketemu kan pasti akan ketemu walaupun panjang waktunya ini pun sama nanti dikalikan lagi karena ada operasi
ketika kita ketemu operasi hitung campuran, di mana di situ ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian tanpa tanda khusus, maka yang dikerjakan dulu adalah yang perkaliannya dulu, kan gitu. Ya. Ya, berarti ini tetap yang dihitung adalah perkaliannya dulu. Satu-satu tuh dikalikan. Nanti ini akan ketemu, ini ketemu, hasilnya ini ketemu, baru ditambah, dikurang. Nanti akan ketemu jawabannya berapa. Sambil membayangkan, oh ya ini kalau tak kalikan, ini tak kalikan, ini tak kalikan, baru ditambah atau dikurangkan, kan gitu. Nanti ketemu. Pasti panjang, tapi nggak efektif, nggak efektif. Nah, ada satu sifat yang bisa dimainkan, yaitu adalah sifat distribusi. Ada nilai yang sama, nilai yang sama siapa? Misalnya gini, ada 785, ini ada 785. Ya enggak, ada angka yang sama, 785 sama 785. Manfaatkan itu. Berarti ada 785, pengalinya adalah 125. Berarti ini tak kalikan dengan 125. Kemudian pengali yang belakang, yang di sini, yang belakang itu, nah, adalah 274. Berarti nanti kita ketemukan dengan 274. Tapi operasinya adalah penjumlahan. Oh, berarti ini tak tambah nih. Nah, gitu. Ditambahkan. Mangge, berarti kita tambahkan tuh. Jadi kalau misalnya Mas Farid nanti ketemu ada A kalikan B ditambah A kalikan C gitu, oke. Jadi ada angka yang sama, siapa A-nya? Berarti oh A-nya tak keluarkan, berarti nanti ada B ditambah C. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi yang B sama C itu dikelompokkan jadi satu. Nah, biar lebih ringkes nanti ngitungnya. Nah, yang belum punya temen kan yang ini. Berarti min 786 dikalikan dengan 399. Nah, ngitung dulu. Nah, ini berarti sekarang dari sini yang dihitung dulu adalah yang di dalam tanda kurung, karena ada tanda kurungnya. Kita hitung dulu, 125 ditambah 274 itu ketemunya adalah 399. Betul nggak? Ya. Oke, hasilnya ini kalau kita jumlahkan ketemunya 399. Template yang belakang, berarti yang belakang itu ada 786 kali 399. Ada angka yang sama lagi, siapa? 399. Pakai lagi 399-nya kita keluarkan. Berarti nanti ada 785 yang di sini sama yang ini itu dikelompokkan. Kurangi 786. Ngitungnya enak 399. Kalau ini kita hitung 785 kurangi 786 berapa? Kan gampang hitungnya. Itu Ya, kan negatif satu, betul nggak? men. Min satu kan min satu ya, kurang satu. Nah, tinggal ngaliin. Min satu kali 399 udah min 399 selesai ada di jawaban D. Itu akan lebih praktis nanti ngitungnya. Gitu. Bisa diterima aman betul? Aman gak? Iya, aman. Aman? Agak pusing betul.